warahmatullahi wabarakatuh. Hello wise people, welcome back to Open Your Mind. Alhamdulillah seneng banget bisa berjumpa kembali di program kesayangan kita. Dan semoga kapanpun dan dimanapun teman-teman berada selalu dalam lindungan Allah ya. By the way teman-teman, tanggal 14 Februari lalu itu lagi rame-ramenya banget nih orang-orang ngerayain Valentine's Day bareng teman-temannya, pasangannya, atau misalnya sama keluarganya. Nah, tapi bagi kita umat muslim, apalagi muslim milenial, sebenarnya boleh nggak sih ikutan ngerayain? Terus, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi Valentine's Day ini? Nah, tapi sebelum aku kasih tahu boleh atau enggaknya, aku pengen kasih tahu teman-teman dulu untuk nonton video ini dari awal sampai akhir biar nggak salah paham dalam menangkap informasi yang ada di video ini. So, keep watching this video. Nah, teman-teman semua, jadi sebenarnya Islam itu nggak ngelarang sama sekali atau nggak ngeharamin sama sekali yang namanya cinta. Bahkan Islam memberikan ruang bagi umatnya untuk yang namanya cinta. Bahkan Allah sendiri yang mensifati dirinya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi sifat Allah tuh udah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus Islam juga nggak pernah menafikan cinta. Buktinya Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah. Jadi Allah di sini berpesan kepada umatnya, kepada hambanya, bahwa Allah itu sudah memberikan kepada kita fitrah atau sudah menghiasi kita dengan ketertarikan kita kepada mungkin yang bagi laki-laki kepada para wanita, terus untuk kita kepada anak-anak, emas, perak, dan yang lain sebagainya. Yang hal itu dinamakan dengan mata'ul hayatid dunya, kesenangan kehidupan dunia. Allah nggak ngelarang yang namanya cinta, itu nggak pernah Allah ngelarang sama sekali. Tapi hanya saja Allah itu sudah mengatur cara kita untuk menyalurkannya dengan cara yang benar gitu. Allah udah nentuin semuanya, Allah udah kasih tahu cara-caranya yang baik biar kita bisa nyalurin rasa cinta itu dengan cara yang baik. Tapi kalau kita lihat-lihat nih ya, zaman sekarang banyak banget nih orang yang khususnya nih remaja milenial muslim menyalurkan cintanya menyimpang dari syariat Islam. Khususnya pas lagi ada momen Valentine's Day kayak gini nih, banyak banget mereka yang mungkin hangout, sekedar hangout nih sama temennya, tapi ternyata temennya ada yang lawan jenis, bukan mahramnya. Terus mereka mungkin ada yang emang jalan sama pasangannya yang belum halal. Terus ada juga yang alasannya hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, bagi mereka, bagi kalian nih atau teman-teman yang di rumah yang beranggapan kalau misalnya aku ngerayainnya sama teman-teman kok biasa, nggak pacaran. Nah, sekarang lihat lagi deh, ngerayainnya bareng teman yang cowok nggak? Ngerayainnya bareng sama temen yang cewek nggak? Nah, kalau misalnya bercampur baur, itu namanya kita udah ikhtilat. Sedangkan Allah tuh udah jelas banget ngelarang di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, bagi kita untuk ikhtilat itu Allah udah larang. Jadi bunyinya, Fa'idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Jadi kata Allah, apabila kalian meminta sesuatu kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah kepada mereka dari balik hijab. Jadi hijab itu tabir atau penghalang. Jadi kita kalau mau ada perlu atau mau komunikasi sama lawan jenis, itu harus tetap ada batasannya gitu. Nggak serta-merta komunikasi seenaknya gitu. Apalagi ini yang hangout sama lawan jenis yang bukan mahramnya. Nauzubillah min zalik. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa Islam sangat melarang bagi umatnya untuk merayakan Valentine's Day. Nah, terus mungkin yang ngerayain bareng, ada yang ngerayain bareng pacarnya nih. Allah juga udah berfirman di dalam surah Al-Isra, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jadi janganlah kalian mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang sangat keji. Jadi
ngedeketin zina aja, perbuatan yang mendekati zina itu udah nggak boleh. Apalagi kalau misalnya nauzubillah min dzalik sampai ke perbuatan zinanya. Nah, itu alasan kedua kenapa kita nggak boleh ngerayain Valentine's Day. Terus alasan berikutnya adalah Valentine's Day itu bukan termasuk dari tradisi Muslim, bukan tradisi agama Islam. Jadi tradisi ini adalah tradisi dari agama yang non-Islam. Nah, Rasul sendiri sudah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sudah menjadi bagian dari kaum tersebut. Jadi walaupun yang alasannya tadi ya, aku cuman jalan sama temen cewek-cewek aku doang kok, cuman ikut-ikutan aja. Nah itu sama aja sebenarnya, kan yang namanya Valentine's Day kan bukan tradisi Islam kan. Kalau kita ikut-ikutan maka hati-hati tuh, kita udah bisa auto masuk bagian dari mereka nih, udah otomatis. Makanya hati-hati, jangan ikut-ikutan. Terus kalau kita runut dari sejarahnya, Valentine's Day yang katanya hari kasih sayang, apakah seromantik yang kita bayangkan? Coba kita runut sejarahnya ya. Sebenarnya banyak banget sih versi dari sejarah Valentine's Day ini. Cuman dari beberapa artikel yang aku baca, katanya Valentine's Day ini berkaitan dengan festival Lupercalia yang pernah diadain sama orang Romawi kuno dulu. Jadi festival Lupercalia ini diadain dari tanggal 13 sampai tanggal 15 Februari, yang dimana 2 hari pertamanya dipersembahkan untuk dewa kesuburan, yaitu Lupercus. Jadi Lupercus ini menurut artikel yang aku baca digambarinnya kepalanya kepala kambing, terus badannya sampai pinggangnya itu manusia, tapi sampai dari kakinya sampai ke belakang itu kambing. Jadi ya coba aja deh kalian bayangin ya. Nah terus jadi festival Lupercalia ini adalah hari hari kasih sayang menurut mereka. Tapi ya kasih sayang dari mananya, malah menurut aku ya, pas aku baca artikel itu ngerasanya kayak absurd banget loh. Terus kayak miris ngelihatnya. Kenapa? Karena jadi festival ini tuh diadainnya di beberapa tempat. Salah satunya itu pertama mereka bakal ngerjain ritual di dalam gua. Jadi nanti di dalam gua ini ada sekelompok laki-laki yang naked atau telanjang. Nanti mereka ini bakal ngelakuin ritual nyembelih kambing atau anjing. Nah nanti hewan yang udah disembelih bakalan dikulitin. Kulitnya bakalan jadi alat untuk mencambuk para wanita yang masih jomblo. Dan diyakini cambukan ini katanya membawa kesuburan. Sedikit membingungkan ya. Nah terus jadi ntar bakalan dicambukin nih sampai capek. Terus abis itu nama-nama wanita ini nanti bakalan ditulis di secari kertas dan dimasukin ke dalam toples. Masing-masing pria bakal ngambil satu cari kertas, dan bagi wanita yang namanya keluar, mereka bakalan jadi pasangan untuk pria ini selama festival berlangsung. Kalau mereka berdua saling jatuh cinta, at least hanya salah satu dari mereka yang jatuh cinta, maka mereka nikah. Tapi kalau misalnya gak ada yang jatuh cinta, maka mereka bakalan ikutan di festival berikutnya sampai mereka dapat jodoh mereka. Jadi agak konyol ya kalau bisa dibilang. Terus miris juga gitu ngebayanginnya. Karena coba aja bayangin, kalau misalnya nanti pasangan ini melahirkan anak, terus anaknya udah gede, anaknya nanya nih sama mamahnya, "Mah, dulu mama jatuh cinta sama papa kayak gimana?" Terus nanti mamahnya jawab, "Dulu mama jatuh cinta sama papa pas lagi dilecutin, pas lagi dipecut." Kebayang gak sih teman-teman kayak gimana? Ya jadi gitu. Nah terus miris karena festival ini tuh gak pantas dan gak bermoral. Nah walaupun festival ini banyak diminati, tapi ada sebagian kecil dari orang Roma waktu itu yang menyadari kalau festival ini tuh gak pantas karena mengandung penyiksaan dan kekerasan. Tapi walaupun ada yang masih mikir waras, masih banyak banget yang mereka itu mikirnya masih gak waras. Jadi mereka itu ya fun-fun aja sama festival ini, karena dari festival ini mereka bisa dapat jodoh, itu menurut mereka. Terus sebenarnya festival ini tuh sempat dihilangin pas di masa Paus Gelasius yang kedua. Nah menurut artikel yang aku baca,
Jadi Paus Gelasius kedua menyadari kalau festival ini itu kurang pantas. Kan festival ini kan puncaknya diadainnya di 15 Februari nih. Nah, jadi orang-orang di sana tetap boleh mencari pasangan di hari itu, tapi tidak dengan cara telanjang dan tidak dengan kekerasan. Nah, kan udah hilang tuh festival Lupercalia. Terus setelah setelah berjalannya waktu, ada namanya Shakespeare sama penulis-penulis terkenal lainnya. Mereka ini mempopulerkan kembali festival Lupercalia ini. Tapi mereka tuh ngasih tahu kalau festival Lupercalia ini adalah festival untuk orang yang dicintai dan pujangga hati gitu. Jadi kayak udah hilang tuh masa kelam-kelamnya. Jadi kayak dihilangin masa kelamnya. Nah, terus apa kaitannya sama Valentine's Day? Kenapa namanya Valentine's Day? Jadi di masa Claudius yang kedua, kekaisaran Romawi, jadi Claudius kedua ini dia terkenal sama sistem pemerintahannya yang keras dan suka berperang. Saking seringnya dia suka berperang, dia ini sampai susah untuk ngerekrut tentara baru. Nah, dia berpikir kayaknya orang-orang ini udah gak tertarik jadi tentara karena gak mau ninggalin pasangan sama keluarganya. Dan dia juga berpikir kayaknya kalau pria jomblo itu lebih produktif dan fisiknya lebih kuat. Jadi saat itu dia ngelarang yang namanya pernikahan. Tuh dia larang. Karena ini sudah menjadi keputusan kaisar, jadi rakyat-rakyat gak ada tuh yang berani menentang keputusan sang kaisar. Tapi ada satu uskup yang namanya Valentine. Dia ini menentang keputusan kaisar ini, dan hal ini diketahui sama pihak kekaisaran. Sampai akhirnya uskup ini dihukum mati. Tapi sebelum dia dieksekusi, dia ini dimasukin dulu ke dalam penjara. Nah, pas di penjara, jadi ada artikel yang bilang pas di penjara itu dia bikin surat untuk muda-mudi seantero Roma, termasuk orang yang dia cintai. Tapi ada juga artikel yang bilang dia itu nulis surat untuk anak dari sipir penjara yang dia ini gadis yang matanya tuh buta dari lahir. Nah, karena Valentine ini menaruh iba sama dia, jadi dibikinlah surat dengan jadi surat itu tuh ada tulisannya from your Valentine gitu. Nah, terus kan jadi orang-orang Roma kan dapat surat nih, muda-mudi Roma kan dapat surat dari Valentine nih, ada tulisannya from your Valentine. Nah, setelah si Valentine ini dieksekusi, eksekusinya tuh tanggal 14 Februari. Nah, setelah dieksekusi kan Valentine udah nggak ada nih, udah mati. Nah, jadi orang-orang udah nggak pernah dengar lagi yang namanya Valentine ini. Dan cerita tentang Valentine ini sempat nggak kedengeran lagi. Terus sampai di tahun 1415 ada pangeran Prancis yang menjabat pada saat itu namanya Charles de Orleans. Ini sorry banget ya kalau misalnya salah nyebut namanya, karena ini tuh seharusnya nyebutnya pakai logat Prancis gitu. Udah sebut aja Charles de Orleans. Jadi dia ini melakukan hal yang sama kayak si Valentine ini, tapi dia ngasih surat ke istrinya yang sedang dipenjara di London. Nah, terus sama Raja Inggris yang menjabat saat itu juga, dia juga ngikutin cara yang sama nih, ngirim surat juga. Nah, terus jadi kenapa hubungannya Lupercalia sama Valentine's Day ini? Jadi Lupercalia ini sempat dirubah namanya jadi Love Lotre, jadi undian cinta. Nanti ini tuh Love Lotre diadain di tengah taman. Karena banyak banget peminatnya, gereja tuh jadi sepi. Nah, jadi dicarilah cara gimana caranya biar gereja tuh tetap rame. Nah, jadi dianggaplah festival ini sebagai bagian dari gereja. Jadi gerejanya nggak sepi lagi deh. Nah, terus karena kan awalnya kan festival Lupercalia nih diadainnya 15 Februari. Nah, biar kelihatannya lebih halus lagi nih, biar nggak terlalu kelihatan masa kelamnya, jadi digantilah namanya jadi Valentine's Day, sekalian untuk mengenang kemartirannya Uskup Valentine
yang katanya menurut kepercayaan mereka sudah mengorbankan cinta gitu. Jadi jadilah Valentine's Day. Tapi seiring berkembangnya zaman, orang-orang gak lagi ngerayain Valentine's hanya dengan bertukar surat, atau misalnya kayak tadi candlelight dinner, terus misalnya saling tukeran love letters. Itu udah gak lagi. Bukan udah gak lagi sih, masih tetap ada. Tapi ada yang lebih parahnya lagi. Di Amerika Serikat itu di tanggal 14 sampai 21 Februari itu diperingati sebagai The National Condom Week. Jadi kenapa namanya kayak gitu? Karena di tanggal 14 sampai 21 mereka tuh berhubungan seksual. Nah, karena banyak banget yang seks bebas, jadi bertambahlah, makin banyaklah penduduk Amerika Serikat waktu itu. Nah, akhirnya mereka disarankan untuk memakai kondom. Makanya dinamainlah The National Condom Week. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman. Makanya ini nih, kenapa aku ceritain sejarahnya juga. Jadi biar kita tahu kalau sejarah ini atau tradisi Valentine's Day ini bukan bagian dari agama Islam. Jadi jangan pernah ikut-ikutan. Tadi bisa aku simpulin kenapa Islam sangat melarangnya, karena yang pertama mengandung unsur ikhtilatnya, percampur bauran antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua itu tuh ada unsur mendekati zinanya, kegiatan-kegiatannya. Terus yang ketiga, Valentine's Day bukan bagian dari tradisi Islam dan kita nggak boleh ikut-ikutan, karena kalau ikut-ikutan tadi Rasul udah bilang kita bisa menjadi bagian dari mereka. Jadi na'udzubillah, semoga Muslim people semuanya, wise people semuanya, terus juga Muslim milenial khususnya ya, jangan ada lagi deh yang ikutan perayaan Valentine's Day. Dan kalau bisa diingetin teman-temannya yang masih belum tahu. Dan aku ingetin lagi, Allah itu sudah memberikan cara terbaik, cara yang benar untuk kita menyalurkan rasa cinta. Kalau ada cara yang benar, kenapa kita harus memilih cara yang salah? Dan perlu kalian camkan ya, hubungan yang tidak pernah membuat kita tersakiti adalah hubungan kita yang terjalin sama Allah. Dan derajat cinta yang paling tinggi adalah cinta kita kepada Allah. Karena kalau kita cinta kepada Allah, itu sama seperti cahaya yang sangat terang. Tanpa cahaya itu kita akan terombang-ambing di dalam kegelapan. So, millennial Muslims, say no to Valentine's Day. Dan jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman dan keluarga semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.